Tidak hanya menghadirkan 3 orang saksi perobohan bangunan gedung Hotel Putrajaya Resort, kini PT Danita Lestari hadirkan 1 orang saksi ahli terkait perobohan pembangunan Hotel Putrajaya. Saksi ahli yang dihadirkan yaitu Muhammad Syuzairi, di mana saksi ahli pernah menduduki jabatan sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan Pemerintahan Kota Batam dan Asisten Pemerintahan Pemko Batam, yang juga akademisi, serta saat ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji atau Umrah. Dalam penyampaiannya, ahli mengatakan status kepemilikan lahan di Batam dengan di luar Batam memang berbeda, juga bangunan di kota Batam itu ada kepres, di mana BP Batam ingin mendapatkan hak kelola, dia harus terlebih dahulu melakukan clear and clean pembebasan dari kawasan fisik milik masyarakat. Kata Muhammad Syuzairi, ini sudah sering kita bahas ada persepsi yang salah. Ketika HPL turun diberikan kepada badan diberikan untuk tugas pokok dan fungsinya itu dianggap seolah-olah ketika diberikan sudah menjadi milik BB Batam. Seharusnya konteks ini kita tidak bisa namanya pemilik dalam Undang-Undang 45 Pasal 33. Saat penasehat hukum PP Danita Lestari, Muhammad Sayuti menanyakan kepada ahli, yang dimaksud hak guna bangunan itu apakah diberikan kepada si penerima alokasi atau HGB bersifat kepemilikannya kepada yang mendirikan bangunan? Muhammad Syuzairi menjawab jika HGB itu menjadi yang mendapat PL, karena walaupun dia sudah mendapatkan HPL dari otorita tidak secara otomatis dia mempunyai hak di sana. Karena pihak perusahaan harus mengurus lagi guna bangunan-bangunan baru bisa muncul hak perusahaan. Ahli juga menjelaskan bahwa bangunan dalam sebuah wilayah atau daerah yang telah dialokasikan juga terpisah antara tanah dengan bangunan. Syuzairi juga menegaskan lagi pemisahan antara tanah dengan bangunan, dalam hal ini apakah sudah selesai. Kalaupun BP Batam mengatakan bahwa tanah itu merupakan bagian dari hak mereka, tapi kalau fisik tentu tidak bisa. Kalau ini terjadi, maka orang tidak akan mau berinvestasi. Jadi, menurut pandangan ahli perlunya adanya aspek keadilan. Nah, sejauh memang tugas pokok dan fungsi itu menunjang dalam konteks berinvestasi, ya silakan. Nah, tetapi dalam hal ini kan sebenarnya masing-masing pihak kan punya kesempatan, ya. Jangan kita anggap bahwa pihak pertama yang pemilik awal itu tidak mampu membayar WTO atau berinvestasi. Jangan kita langsung dikunci seperti itu. Mungkin ada waktu mereka untuk mencari kerjasama investor lain yang bisa bekerja sama. Saya pikir cara-cara berpikir seperti ini, pola kemitraan, pola investasi bersama itu harus dikedepankan. Jadi jangan hanya kita melihat ada investor yang baru dan kira-kira bahwa ini akan menguntungkan lebih banyak, itu nggak boleh, ya. Jadi harus dihargailah orang yang mendirikan bangunan awal, yang dia juga punya investasi. Menjawab pertanyaan penasehat hukum PT Danita Lestari, terkait setelah selesainya WTO selama 30 tahun dan masih mendapatkan kesempatan memperpanjang WTO tersebut, apakah penerima alokasi masih mendapatkan prioritas memperpanjang atau boleh serta-merta dibatalkan atau tidak disetujui untuk meneruskan? Di tempat yang sama, usai persidangan penasehat hukum tergugat 1 PT Pasifik Estapindo Perkasa dan tergugat 2 PT LMS mengatakan bahwa saksi ahli menyampaikan ada terkait perjanjian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Halo Post melaporkan.